bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Servina harap kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Kita akan belajar bersama Frater Ian. Siapa itu? Oke, mari kita mendengarkan perkenalan Frater Ian. Halo adik-adik, apa kabar? Kenal nggak dengan Frater? Nama Frater Ian Jopi Sianturi. Biasa saya dipanggil Frater Ian. Adik-adik juga boleh manggil saya kakak Frater kok. Terserah adik-adik. Selama 1 tahun ini saya akan mendampingi adik-adik untuk mengajarkan pendidikan agama di kelas adik-adik. Ingat, selama 1 tahun saja. Salam kenal dengan Frater. Semoga adik-adik sekalian senang berkenalan dengan saya dan juga senang mendengarkan ajaran-ajaran dengan video-video yang saya buat. Terima kasih. Halo adik-adik, salam kenal. Saya Frater Ian Jopi Sianturi. Frater akan membawakan pelajaran tentang kisah Nabi Nuh. Hari ini kita akan belajar dari kisah Nabi Nuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ampunilah kami dari kesalahan dan dosa. Ajarilah kami untuk setia dan taat kepadamu, dan bebaskanlah kami dari keinginan untuk berbuat jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tahu nggak siapa itu Nabi Nuh? Pernah nggak dengar Nabi Nuh itu siapa ya? Nah, mari kita pelajari. Mari kita buka Kitab Suci Kejadian bab 6 ayat 9 sampai 22, dilanjutkan dengan bab 7 ayat 1 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama. Adik-adik juga boleh mendengarkan saja atau ikut dengan kakak Frater untuk membaca. Mari kita baca. Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup akrab dengan Allah. Tetapi semua orang lainnya jahat. Kekejaman terjadi di mana-mana. Allah melihat dunia penuh dengan kejahatan, sebab semua orang melakukan kejahatan dalam hidupnya. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka beserta bumi, karena bumi telah penuh dengan kekejaman. Karena itu, buatlah untukmu sebuah kapal besar dari kayu yang kuat, dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan semua makhluk yang hidup di bumi. Segala sesuatu di bumi akan mati. Tetapi engkau, aku akan membuat perjanjian. Masuklah ke dalam kapal itu bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu, beserta istri-istri mereka. Bawalah juga ke dalam kapal itu seekor jantan dan seekor betina dari jenis burung dan binatang lainnya, supaya mereka tidak turut binasa dan nanti bisa berkembang biak lagi di bumi. Bawalah juga persediaan makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu.
Lalu Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah Nuh menyelesaikan pekerjaannya, berkatalah Tuhan kepada Nuh, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan yang tidak akan reda selama 40 hari 40 malam, supaya semua makhluk hidup yang telah kuciptakan itu binasa. Dan benar, 7 hari kemudian banjir datang melanda seluruh bumi. Segala mata air di bawah bumi pecah. Segala pintu air di langit terbuka, dan hujan turun selama 40 hari 40 malam. Nuh dan istrinya, anak-anaknya beserta istri-istri mereka segera masuk ke dalam kapal itu untuk menyelamatkan diri. Demikian juga seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya ikut masuk ke dalam kapal bersama-sama dengan Nuh. Dan Tuhan segera menutup pintu kapal itu. Banjir mulai melanda seluruh bumi selama 40 hari 40 malam. Air semakin tinggi dan kapal Nuh mulai terapung-apung pada permukaan air. Air terus bertambah tinggi hingga mencapai puncak-puncak gunung dan terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak-puncak gunung yang paling tinggi. Tak ada lagi tempat untuk mengungsi. Semua makhluk hidup mati tenggelam. Demikianlah Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi ini, manusia, burung, dan binatang darat, baik kecil maupun besar. Yang tidak binasa hanyalah Nuh dan semua yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, ternyata banjir itu sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sekarang kita melihat terjadi banjir yang melanda kampung-kampung kita. Terjadi banjir di kota-kota. Terjadi bencana alam karena kesalahan kita. Apa ya yang harus kita perbuat? Adik-adik, kita dari sekarang harus bertobat. Kita harus berubah. Yang dulu kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah di selokan. Sekarang kita harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Yang baik itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Dulu kita sering menebang hutan, menghancurkan tanaman-tanaman, tidak peduli pada tanaman. Sekarang kita harus rajin merawat tanaman, menanam bunga-bunga, dan sering menyiramnya. Perbuatan yang dulu harus kita tinggalkan. Kita harus berubah supaya tidak mengalami musibah. Kita harus merawat bumi. Adik-adik boleh dari sekarang harus rajin menyiram tanaman di rumah sebagai bentuk perubahan kita. Kita juga harus mendengarkan nasihat orang tua. Kita harus taat supaya kita tidak mengalami musibah yang mengerikan seperti banjir. Banjir terjadi karena orang tidak mendengarkan peraturan. Adik-adik, sekarang pelajaran Nabi Nuh telah selesai. Apa yang dapat kita pelajari? Adik-adik, selamat. Adik-adik telah menyelesaikan pelajaran
tentang kisah Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh kita belajar taat aturan dan mencintai keluarga. Kita harus dari sekarang membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan nasihat orang tua, dan merawat alam, supaya kita terjauh dari musibah. Salam dari Frater Ian Jovi Sianturi. Kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.